Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bisa berjumpa kembali, walaupun sekarang kita sedang berpuasa, itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Jangan lupa terus menjaga kesehatan, gunakan masker berada di luar rumah atau di luar ruangan. Lalu cuci tangan di air yang mengalir dan jaga jarak. Nah, kita sekarang masih berada di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengaruh gaya pada benda dan contoh dalam kehidupan. Kedua, menentukan peran tokoh pada teks fiksi. Gaya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi benda. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Nah, gambar di samping menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, sehingga pintu bergerak, membuka dan menutup. Nah, selain pada contoh tersebut, masih banyak contoh-contoh yang lain di mana gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Seperti ketika kita melangkah ke depan, ketika kita sedang mengayun sepeda, itu semua adalah gaya yang mempengaruhi benda menjadi bergerak. Selanjutnya adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi. Ya, gambar di samping peristiwa bus berhenti menunjukkan melaju pada peristiwa itu. Pak sopir melakukan gaya menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan sopir, bus menjadi lambat lalu kemudian berhenti. Contoh yang lain adalah ketika kita sedang bermain bola, teman kita mengirim bola kepada kita, kemudian kita menahannya dan berhenti, itu juga termasuk gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi ya. Ketika kita mengayuh sepeda kemudian kita merem karena ada lubang, itu juga termasuk gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan juga masih banyak contoh-contoh peristiwa yang lain. Selanjutnya adalah gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di samping menunjukkan peristiwa perubahan bentuk tanah liat. Pada peristiwa itu seorang melakukan gaya membentuk tanah liat menjadi bentuk gerabah. Dengan gaya yang dilakukan maka tanah liat menjadi berubah bentuk. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalkan ketika kita atau ibu kita sedang membuat adonan kue, yaitu membuat donat, bolu dan sebagainya. Itu adalah semua termasuk gaya mempengaruhi perubahan bentuk yang berawal hanya sebuah tepung, kemudian diberi air, diaduk, dan kemudian dibentuk menjadi beberapa bentuk. Itu adalah termasuk gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ini adalah gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Gambar di samping menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola. Karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola disudut ke atas gawang dan bola masuk ke gawang. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ketika kita
sedang mengendarai sepeda, kemudian kita membelokkan ke kanan atau ke kiri, itu juga termasuk gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, pada teks kali ini yaitu tentang angsa dan telur emas. Silakan kalian bisa baca pada halaman 69. Buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Setelah kalian membaca cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa inti dari teks cerita di atas? Intinya adalah yaitu cerita tentang seorang petani yang memiliki angka istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Sebutkan tokoh-tokoh cerita di atas. Jawabnya adalah petani dan angsa. Bagaimana sifat tokoh utamanya? Jawabnya adalah buruk atau antagonis karena ia berubah menjadi sosok yang serakah sampai-sampai membunuh angsa emas itu sendiri. Tuliskan pesan dari cerita di atas. Jawabnya, kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah kita miliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Allah SWT sudah mengatur rezeki manusia. Nah, siapa yang telah memiliki sesuatu dengan melimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ustaz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.